Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Kalau saudara, di cuplikan videonya Ustadz Abdul Somad terlihat seperti agak keheranan melihat banyaknya orang yang murtad hari-hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak 1 murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fasfar bidzati din, lihat agama. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, tidak ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam. Istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu Bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur jual lagi. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Di cuplikan video tadi kita boleh melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad menceritakan kisah para murtadin. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang murtad. Nah, salam Tuhan, di dalam kekristenan sendiri, orang yang murtad atau orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka dan Tuhan yang memilih mereka menjadi anak-anaknya. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya justru bersyukur jikalau hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dengan itu semakin banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ya, mereka percaya atau tidak itu urusan mereka dan itu karya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Tetapi tugas kita hanya memberitakan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Ya,
Itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Karena itu pesan Tuhan bagi kita, supaya kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tidak boleh ada paksaan. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Soal mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka pribadi lepas pribadi, dan juga itu karya Roh Kudus Tuhan. Ketika Tuhan memilih mereka, ya, Roh Kudus pasti bekerja menjamah mereka, memperkenalkan Yesus Kristus bagi mereka, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan juga tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mendoakan para pendeta, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kabar keselamatan di dunia ini, supaya mereka dipakai oleh Tuhan, ya, melalui pemberitaan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai, semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Ya. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan untuk terus mendoakan penginjilan di dunia ini, supaya diberkati Tuhan, dan melalui penginjilan, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang boleh ada, ya, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Ya, saudara dalam Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, itu merupakan dasar kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu merupakan pegangan kita bahwa Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi harusnya saya dan saudara bersyukur jikalau hari-hari ini kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Ya, banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya. Jadi jikalau kita berada di dalam Kristus, kita adalah orang yang bersyukur sekali, di mana Tuhan memilih kita menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita mengerjakan tugas kita, yaitu mandat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ya, untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk mendoakan para pelayan-pelayan gereja, ya, para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.